Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan materi bulan lalu. Hari ini kita akan bahas tentang W-Fragen. Apa itu W-Fragen? W-Fragen itu kalimat tanya yang menanyakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan susunannya seperti itu, apa, bagaimana, di mana, mengapa, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Jerman tentu kita menggunakan bahasa Jerman kan ya. Nah, untuk apa itu was apa, wann kapan, wo di mana, where siapa, warum mengapa, wie bagaimana. Nah, seperti halnya dengan di bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, bahasa Jerman juga memiliki pertanyaan yang panjang yang diawali dengan jumlah seperti berapa. Misalnya ada wie oft artinya seberapa sering, wie alt berapa usia, wie lange berapa lama, wie viel berapa jumlah, wie viel kostet berapa harga. Selain wie juga ada wo. Kalau tadi kita udah tahu kalau bahasa Jermannya di mana adalah wo, maka kita lari ke kemana. Kemana itu bahasa Jermannya adalah wohin. Dari mana adalah woher. Nah, ini untuk susunan penulisan kalimat tanya menggunakan W-Fragen. Jadi diawali oleh W-Fragen, kemudian verben konjugasi, lalu subjek. Contoh, wo wants to. Sebelumnya kita udah membahas wants itu artinya apa. Wants itu adalah bentuk konjugasi kata kerja atau verben yang infinitifnya adalah wohnen. 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 Konjugasi kata kerjanya untuk do adalah wants. Jadi wo wants to artinya di mana kamu tinggal. Kemudian ada wie geht es dir artinya apa kabarmu. Wie viel Uhr jetzt? Biasanya kalau wie viel Uhr itu ada tambahan Oke. Kita koreksi bersama. Oh, nein, sorry. Oke. Biasanya tuh wie viel Uhr gitu nih. Warte. Nah, ini ada kesalahan penulisan kata ya. Sekarang itu bahasa Jermannya jetzt. Kalau J dalam bahasa Jerman tuh dibacanya J, tapi penulisannya di sini salah ya. Jadi yang benar tuh J E sorry. Kita geser dulu. Oke. J E T Z T. Jetzt. Wie viel Uhr jetzt? Jangan lupa tanda tanya. Jam berapa sekarang? Oke. Kemudian wie viel kostet das Salz? Nah, ini kita lihat berapa di sini artinya cuma berapa harga. Berapa harga ini hanya arti untuk ini. Wie viel kostet. Wie viel kostet. Coret lagi. Ya udahlah. Oke. Kita langsung aja. Der Salz, das Salz. Das Salz itu artinya garam. Jadi artinya sebenarnya yang benar berapa harga garam itu. Oke. Wie viel kostet das Salz? Kemudian ada wie alt bist du? Berapa usiamu? Kita lanjut ke berikutnya. Wie oft lernst du Deutsch? Seberapa sering kamu belajar bahasa Jerman? Nah, kalau dalam bahasa Jerman ya, kalau ada huruf EU kayak gini, ini cenderung bacanya itu kayak oi gitu. Deutsch. Kayak bahasa Jermannya hari ini itu tulisannya kan gini, bacanya heute. Kemudian berikutnya ada woher kommst du?
dari mana kamu berasal atau dari mana asal. Kemudian wohin gehst du, kemana kamu pergi. Kemudian woher kommen sie, dari mana asalnya. Sie-nya ini kita perhatikan di sini kan ada konjugasi ya, kom. Jadi jelas kalau ini artinya sie yang merujuk pada dia perempuan. Kalau sie-nya sie yang lain, misal sie mereka, maka bentuk konjugasinya adalah biasa. Dan ini juga berlaku untuk sie yang memiliki arti Anda. Dia juga gini, bentuknya infinitif. Lalu berikutnya ada wer bist du, siapa kamu. Nah, ini untuk menanyakan kabar. Nah, dalam menanyakan kabar itu ada dua kelompok, yaitu ada formal dan informal. Yang informal dulu, wie geht es dir? Untuk yang formalnya ada wie geht es Ihnen. Kadang kita dengar itu wie geht's gitu doang, wie geht's wie geht's gitu. Tapi ini salah satu bentuk yang informal ya. Kalau formalnya lengkap kayak gini, wie geht es Ihnen gitu, lebih sopan, lebih halus. Nah, kemudian jawabnya bisa mir geht es gut danke, gut danke, super danke, wonderful danke, wunderschön, wunderbar gitu. Nah, dalam budaya Jerman ya, ketika kita ditanyain wie geht es dir, jawabnya bisa mir geht es gut danke. Gitu harus nanya balik. Und dir, kayak di bahasa Inggris kan how are you? Yes, I'm fine, thank you. And you? Nah, itu tanya balik kan. Nah, sama di bahasa Jerman juga harus tanya balik. Seperti itu. Nah, ini untuk bentuk Teilsprachen. Jadi, untuk Befragen ini sangat berfungsi sekali dalam kita menghadapi ujian A1 untuk Teil 1, yaitu ujian Sprechen. Ya, ujian Sprechen Teil 1 A1 atau A1. Poin-poin dalam ujian itu ada nama, Alter, Land, Wohnen, Beruf, Sprache, und Hobby. Nah, untuk nama sendiri itu artinya nama. Biasanya kalau kita pecah, kalimat tanyanya seperti ini. Tapi umumnya nggak ditanyain sih. Kamu teman-teman bisa otomatis langsung mengucapkan namanya. Jadi biasanya itu diawali oleh ich mochte mich vorstellen. Saya ingin, artinya saya ingin memperkenalkan diri. Mein Name ist Hannah atau mein Name ist Sophia. Ich heiße Sophia, bebas, sama. Kemudian ich bin 18 Jahre alt oder ich bin 28 Jahre alt, bebas sesuai dengan usianya teman-teman. Kemudian ich komme aus Brasilien, saya berasal dari Brasil, atau ich komme aus Indonesia. Kemudian ich wohne in Berlin, Deutschland. Beruf, ich arbeite als Ärztin. Contoh gitu. Tapi bisa juga ada poin lagi, itu misalnya mein Beruf ist Lehrerin. Profesiku adalah guru. Berikutnya, ich spreche Indonesisch und Deutsch. Lalu, mein Hobby ist Fußball spielen. Nah, kalau udah selesai, bisa das ist alles. Gini, das ist alles. Itu. Kita awali dari awal. Contoh, mein Name ist Hannah, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Brasilien, ich wohne in Surabaya, Indonesia. Mein Beruf ist Lehrerin. Ich spreche Indonesisch und Deutsch.
Meine Hobbys sind Kochen und Radfahren. Das ist alles. Danke. Gitu. Danke. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, biasanya prover dan proverin itu akan nanya kayak biasanya buchstabieren Sie Ihr Name gitu. Jadi ejalah nama Anda. Kemudian kakak bisa jawab nih, ya mein Name is H-A-N-A, contoh Hana, H-A-N-A, Hana. Kadang bisa juga nanya, nennen Sie bitte Ihr Handynummer. Nennen Sie bitte Ihr Handynummer. Mein Handynummer ist 081723445 kayak gitu. Tadi kadang bukan itu aja sih, aku dulu A1 aku belum pernah ambil ujian A1. Ada dulu temanku itu yang pertanyaannya tuh bisa gini, wie viel Schwester haben Sie gitu, wie viel Geschwister haben Sie, berapa saudara yang kakak yang Anda punya, kayak gitu. Banyak lah, pertanyaan itu bervariasi seperti itu. So, dan itu dia pembahasan untuk Sprachenteil 1. Apabila masih ada pertanyaan atau apapun bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like ya.